Baik, langsung ya. suara saya jelas, Gun? Jelas. Oke, baik. Saudara, kita masuk dalam equipping. Kita mau lebih memperdalam lagi, mengulang, merenungkannya ya tentang topik kita pada hari Minggu, yaitu tentang ya kebangkitan. Ya, Yesus bangkit dan hidup. Ya, nah karena itu saudara, kita hari ini mau sama-sama merenungkan apa yang kita sudah belajar ya pada hari Minggu yang sudah memperlengkapi kita, tapi kita jangan berhenti hanya dengar sekali, saudara. Kita perlu terus merenungkannya ya dan merayakan kebangkitannya, saudara. Nah, kenapa penting kita percaya kepada kebangkitannya, saudara? Nah, mari kita lihat ayatnya dalam 1 Korintus pasal 15, ayat 17 sampai ayat yang ke-19. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, saudara, kalau kita nggak percaya kepada kebangkitannya, ya apa yang terjadi, saudara? Maka Paulus bilang, saudara, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka iman kita sia-sia, kepercayaan kita sia-sia, kita masih hidup dalam dosa kita binasa, saudara, ya, dan kita, saudara, tidak punya pengharapan akan masa depan, dan kita adalah orang yang paling malang dari segala manusia, ya, paling malang, ya, gimana, saudaraku, ya, karena ya orang yang percaya kepada kebangkitan Kristus, saudara, itu kan kalau Yesus nggak bangkit, bener-bener goblok banget, saudara. Goblok banget ya. Udah ditipu ya, saudara. Yesus nggak bangkit. Aduh, kita orang yang paling malang. Ya. Nah, saudara-saudara, itu sebabnya kita harus, saudaraku, percaya kepada kebangkitannya. Nah, gimana supaya kita percaya? Kita harus apa, saudara? Mendengar firman tentang kebangkitannya. Bahkan, saudara, kita perlu juga menyelidiki ya fakta-fakta sejarah. Karena Yesus bangkit itu bukan dongeng, itu bukan fiksi, itu benar-benar bangkit. Dibuktikan dengan fakta sejarah. Ya, makanya hari Minggu kita sudah mendengar ya fakta-fakta sejarah ya dari yang hidup dekat dengan zaman itu, saudara. Ya, saudara-saudara, karena itu, saudara, hari ini terus ya merenungkannya, mempelajarinya supaya kita dapat iman akan kebangkitan Kristus. Nah, saudara, ya kebangkitan Kristus menyebabkan kita punya kuasa kebangkitannya. Ya, nah inilah yang Paulus rindukan. Mari kita lihat di dalam Filipi 3, saudara, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-11, next. Yang ku kehendaki ialah, ini yang dia kehendaki, saudara. Paulus yang semuanya yang dia miliki, saudara, dia anggap sampah. Ya, dia anggap itu, saudara, nggak ada artinya dibandingkan dengan hal ini, saudara. Ini yang dikehendakinya, yaitu ialah mengenal dia, ya, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Bukan hanya mengenal Yesus, tapi juga kuasa kebangkitannya. Ya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya,
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini yang Paulus paling rindukan, saudara, dalam hidupnya. Paling dikehendakinya. Nah, apa yang paling kita kehendaki dalam hidup kita? Apakah sama seperti Paulus, rasul yang luar biasa ini, saudara? Ya, yang dia paling inginkan, prioritas terutama dalam hidupnya adalah mengenal Dia. Ya, mengenal di sini bukan hanya tahu, tapi punya pengalaman, saudara, tahu benar. Ya, bukan hanya saudaraku tahu pengetahuan otak. Kalau pengetahuan otak itu gnosis, tapi saudaraku dia mau mengenal Dia. Ya, mengenal di sini ginosko. Ya, mengenal yang di dalam batinnya dia kenal Tuhan. Ya, mengenal yang ada pengalaman dengannya, saudara. Ya, jadi bukan hanya tahu secara otak. Mengenal bukan hanya dia, dan ini kata sambung yang menyambung dua hal yang nggak bisa dipisahkan, saudara. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Ya, Yesus yang dikenal oleh Paulus, ya, adalah Yesus yang saudaraku sudah mati, dikubur dan bangkit kembali, ya, sehingga Dia memberi kuasa kebangkitannya, saudara, kepada kita. Nah, saudara, itu yang Paulus ingin kenal. Ya, dia ingin mengenal kuasa kebangkitannya. Nah, saudara, apakah kita sudah mengalami kuasa kebangkitannya tiap hari? Ya, ada orang tahu Yesus bangkit, tapi nggak mengalami kuasa kebangkitannya. Nah, saudara, kuasa kebangkitannya itu dahsyat sekali. Makanya Paulus jelaskan di dalam Efesus 1. Coba kita lihat, saudara. Efesus 1:18 sampai saudaraku ayat yang ke-22. Nah, kita mulai dari ayat 18 dulu. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya. Ya, saudara percaya enggak? Ya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Ya, jadi Paulus bilang dia berdoa buat jemaat di Efesus supaya semua mereka mata hatinya terang. Ya, bisa melihat jelas. Ya, melihat apa? Ya, bahwa saudara, ya, Tuhan memanggil kita, saudara. Ya, bahwa saudara, apa yang terkandung dalam panggilannya itu kaya sekali. Bukan hanya itu, betapa hebatnya, kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, kuasa apakah ini, saudara? Next, kita baca PowerPoint berikutnya. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati. Jadi kuasa yang hebat ini adalah kuasa kebangkitan, saudara. Yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya, tapi nggak sampai di situ aja. Mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Dia dibangkitkan supaya Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga, di alam roh. Jauh lebih tinggi daripada segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Wow, ini
yang Paulus ingin jemaat Efesus melihat dengan mata yang terang, yaitu mereka tahu ya betapa dahsyatnya saudara kuasa kebangkitan ya Yesus, kuasa yang membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, kemudian setelah bangkit mendudukkan dia di posisi superior, posisi tertinggi, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Ya, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Saudara, kalau kita ngerti ini, hidup kita pasti berbeda. Pasti, saudara. Nah, ini yang kita mesti, saudaraku, pahami dan kita mesti percaya akan kuasa kebangkitannya, saudara. Percaya kepada kebangkitan Kristus. Ketika kita percaya, saudara, nah apa yang terjadi, saudara? Pasti hidup kita berbeda. Ya. Nah, saya akan bahas hari ini, saudara, ya walaupun tidak ada di PowerPoint ini, ya. Nah, kita mau lihat, saudara, ya kebangkitan Kristus itu, saudara, ya mempengaruhi seluruh hidup kita dan seluruh waktu, saudaraku, dipengaruhi, saudara, di segala masa, maksudnya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Jadi kebangkitan Kristus mempengaruhi, saudara, ya masa lalu. Ya, ketika Kristus bangkit, saudara, apa yang terjadi, saudara? Kita ikut bangkit bersama dia. Jadi kita bangkit itu sebenarnya masa lalu, saudara, bukan masa sekarang. Ya, karena waktu Kristus bangkit, kita ikut bangkit. Jadi sudah terjadi. Ya, di masa lalu, saudara, kita sudah bangkit bersama dia. Ya, karena itu, saudara, ya kebangkitan Kristus, saudara, ya itu menentukan ya hidup kita, saudara. Jadi, saudara, ya kita mesti percaya kita sudah bangkit bersama Kristus, ya di waktu dia bangkit. Nah, itu kebangkitan masa lalu, saudara. Nah, lalu kebangkitan itu mempengaruhi kebangkitan masa kini. Nah, kita mesti ngalamin tiap hari, saudara, kuasa kebangkitannya. Tiap hari, ya, dalam hidup kita, dalam segala aspek hidup kita, kita hidup dalam kuasa kebangkitannya, saudara. Tanpa Kristus bangkit, kita tidak akan ada, saudaraku, hidup kita yang berguna. Ya, kita sia-sia. Ya, tadi kita udah dengar kalau Kristus tidak bangkit, sia-sialah kepercayaan kita. Ya, kita nggak selamat, saudara. Ya, kita, saudaraku, orang yang paling malang katanya. Tapi kalau Kristus bangkit, maka masa kini hidup kita, saudaraku, memiliki ya hidup yang luar biasa. Kenapa, saudara? Karena Kristus sudah bangkit. Maka, saudara, kita memiliki kuasa kemenangan itu, saudara. Karena sekarang akibat kebangkitan Kristus, kita duduk di tempat yang sama, ya, di tempat yang superior, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan, penguasa, dan kekuasaan dan kerajaan, bahkan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Wow, ya ini luar biasa, saudara. Ya, bahkan bukan hanya di dunia ini saja, tapi nanti di dunia yang akan datang juga. Ya, karena segala sesuatu telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Ya, jadi kita tidak lagi, saudaraku, berada di posisi yang kalah. Kita ada di posisi yang menang. Ya, kita lebih dari pemenang. Makanya, saudara, ya, tidak ada yang dapat, saudara, mengalahkan kita. Ya,
Karena saudaraku, ya, kita ada di posisi superior. Ya, kita ada di posisi tertinggi bersama dengan Tuhan Yesus. Posisi superior atas musuh-musuh kita. Ya, gimana kita bisa kalah? Kita nggak akan bisa kalah, saudara, ya, atas musuh-musuh kita. Kemudian, saudara, bukan hanya masa lalu kita bangkit bersama Kristus, masa kini kita, saudaraku, mengalami kuasa kebangkitannya, tapi masa depan, satu hari kelak, saudara, ya, kita akan mengalami kebangkitan tubuh. Nah, kita punya harapan, ya. Kita bukan orang yang malang, saudara. Kita punya pengharapan masa depan yang luar biasa, saudara. Nah, karena itu, saudara, ya, mari kita terus belajar tentang, saudara, kebangkitan Kristus. Renungkan, rayakan itu. Ya. Nah, sekarang saya mau sampaikan, saudaraku, apa berkat buat orang yang punya iman atas kebangkitan Yesus. Ya, berkatnya apa? Ya, apa hasilnya kalau kita punya iman atas kebangkitan Yesus? Nah, ini tidak ada di PowerPoint, saudara boleh catat. Ya, saya akan sampaikan 3 hal, saudara. Ya, berkat iman atas kebangkitan Yesus, saudara. Yang pertama, ya, saudara, kita memiliki nama Yesus yang berkuasa. Ya, nah tadi dikatakan karena Yesus bangkit itu, dia duduk di sebelah kanan Allah di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Ya, kenapa, saudara? Ya, karena sekarang nama Yesus punya kuasa, saudara. Nama Yesus, nama di atas segala nama. Nama Yesus itu sangat berkuasa. Ya, berkuasa sejak dia dibangkitkan, saudara. Ya, makanya, saudara, waktu murid-murid usir setan sebelum kebangkitannya, ya, kalau saudara perhatikan, saudara, ya, itu mereka mengusir setan dengan kuasa Roh Kudus, ya, dengan urapan Roh Kudus. Tapi setelah Yesus bangkit, saudara, namanya berkuasa. Nah, ini kalau renungan hari ini, saudara terus maju sedikit, ya, apa maksudnya mundur sedikit, mulai dari ayat 8, ya, kalau saudara baca terus, ya, ketika Petrus dan Yohanes diadili, ya, mereka diinterogasi, ya, Petrus ditanya, ya, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah orang sakit ini disembuhkan? Ya, maka jawab Petrus, dalam nama Yesus orang Nazaret yang sudah bangkit. Dengar, saudara, sejak Yesus bangkit, nama itu, saudaraku, berkuasa. Nama di atas segala nama. Ya, nama, ya, yang di bawah kolong langit ini, ya, memiliki kuasa untuk menyelamatkan, saudara. Nama di atas segala nama ini, ya, kalau kita percaya pada kebangkitan Kristus, kita memiliki nama Yesus yang berkuasa ini. Makanya Petrus, Yohanes nyembuhin orang sakit pakai nama itu, melakukan mujizat pakai nama itu, mengusir setan pakai nama itu, ya. Apa, saudara? Nanti kita lihat pengaruhnya bukan hanya dalam pelayanan, saudara, dalam segala aspek hidup kita. Nama itu berkuasa, ya. Nah, ini yang luar biasa, saudara, ya. Masih ingat anaknya Imam Skewa? Mereka lihat Paulus, ya, usir setan dalam nama Yesus. Wow, mereka pikir, oh, ini sekedar formula, ya, yang penting aku sebut nama itu, setannya pasti keluar. Anak Skewa ini coba usir setan juga, saudara, dan mereka, ya, menggunakan nama Yesus.
Akibatnya, saudara, keluar nggak setannya? Enggak, mereka yang keluar. Diusir nggak setannya? Enggak, mereka yang diusir. Ya, terjadi pelepasan nggak? Enggak, malah mereka kemasukan. Ya, saudara, mereka lari tunggang langgang sampai telanjang. Ya, diusir, dirasuki setan, diganggu, dikalahkan. Nah, ini dia, saudara. Ya, jadi orang ya yang saudara belum percaya kebangkitan Kristus nggak bisa menggunakan nama itu, saudara. Ya, tapi kita yang percaya, saudara, kita gunakan nama itu, saudara. Ada kuasa di balik nama itu, saudara. Makanya hari Minggu Pak David tunjukkan ya acara TV itu, masih ingat, saudara, yang uji nyali. Ya kan, lihat ada 2 orang, 1 orang percaya, 1 orang bukan percaya. Ya, coba lihat, saudara, mereka dua-duanya ya diuji nyalinya, masuk ke tempat yang banyak penunggunya, banyak setannya. Yang satu, saudaraku, ya langsung nggak lama kerasukan, langsung ngeri, ya langsung dikalahkan oleh setan, dirasuki, dikuasai, nggak berkuasa, kalah. Tapi yang satu orang Kristen baru, mungkin dia, saudara, dia bukan pendeta, bukan, saudaraku, penatua atau apapun lah, ya saudara, dia hanya jemaat biasa, ya, tapi dia gunakan nama Yesus. Nama Yesus berkuasa, saudara. Nama di atas segala nama. Maka, saudara, wow, dia sedikit pun tidak, saudaraku, diganggu setan. Malah saya percaya setannya yang terganggu, ya kan? Nah, saudara, itulah dahsyatnya nama Yesus. Nah, jadi kalau kita percaya pada kuasa kebangkitannya, saudara, percaya kepada kebangkitan Kristus, kita boleh menggunakan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Bahkan dalam Kolose 3 ayat 17, segala sesuatu yang kita lakukan, saudara, baik dalam perkataan maupun perbuatan, ya, kita harus lakukan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau kita lakukan dalam nama Tuhan Yesus, beda nggak dengan melakukannya tidak dalam nama Tuhan Yesus? Oh, beda, saudara, ya. Nah, makanya kalau kita melakukan apa-apa dalam nama Tuhan Yesus, maksudnya bukan sekedar menyebutnya, tapi saudaraku, menghayati nama itu, ya. Kita saudaraku, melakukannya di bawah otoritas, di bawah kuasa, ya saudara, di bawah saudaraku, hadirat dari nama itu, ya, maka saudara ada kuasa. Maka apapun yang kita lakukan, saudaraku, kita melakukannya ya di hadirat Tuhan. Maka ada kuasa sehingga kita berhasil melakukan itu. Ya, ingat, saudara, tanpa nama itu, saudara, ya kita nggak bisa menjalankan kekristenan. Ya, karena, saudaraku, kekristenan dimulai dengan kuasa nama itu. Karena nama itu yang menyelamatkan kita, saudara. Ya, nama itu yang memberi kita kuasa, ya, sehingga kita hidup dalam kasih karunia. Ya, kita bisa melakukan apapun dengan kuasa nama itu, saudara. Itu dahsyat. Ya. Nah, nama Yesus memberikan kita kuasa kemenangan. Ya. Karena, saudaraku, ya, kuasa kebangkitan Kristus itu dahsyat sekali, saudara. Ya. Tahukah, saudara, kenapa Paulus ingin kita lihat kuasa kebangkitan Kristus itu dahsyat? Ya, nah, kita seringkali nggak sadar, saudara, bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu, tahu nggak, saudara, kalau kita renungkan, lebih hebat dalam hal tertentu daripada kuasa penciptaan waktu manusia dan ciptaan Allah diciptakan. Nah, waktu manusia diciptakan, saudara, ya, waktu itu kuasa penciptaan Allah
belum mendapat oposisi dari musuhnya, saudara. Ya dong. Ya, waktu itu saudara manusia belum berdosa. Ya, manusia belum, saudaraku, ya mengalami apa, saudara? Ya, kuasa kegelapan bekerja, belum. Ya, tapi waktu Yesus mati, saudara, dikubur, tahukah saudara, semua kuasa musuhnya menahan dia, saudaraku, supaya dia tetap dikubur itu, supaya dia tidak bangkit, supaya dia tetap dalam kematian itu, saudara. Semua kuasa, ya saudara, menahan dia. Kuasa apa aja, saudara? Kuasa setan menahan dia supaya dia jangan bangkit. Ya, kuasa penyakit, penyakit kan akibat dosa, saudara. Ya, menahan dia, saudara. Kuasa kematian menahan dia, saudara. Ya, kuasa dosa menahan dia. Bayangkan, dia memikul dosa seisi dunia ini, saudara. Berapa banyak itu dosanya? Dia pikul, ya. Nah, akibatnya waktu dia mati, saudara, semua kuasa ini menahan dia. Ya. Nah, ini nggak terjadi pada kuasa penciptaan, tapi ini terjadi waktu dia, saudaraku, ada di kuburan, ya, di dalam, saudaraku, kematian. Tapi saudara, semua kuasa ini tidak sanggup bertahan karena, saudaraku, Roh Kudus membangkitkan dia, haleluya, dari kematian, saudara. Ya, Roh Kudus membangkitkan dia sehingga musuh-musuhnya terserak, karena ada lagunya, saudara. Ya, waktu dia bangkit, musuh-musuhnya terserak. Nah, ini musuh-musuhnya, saudara. Ya, terserak semua. Puji Tuhan, Yesus bangkit. Nah, itu sebabnya kuasa kebangkitan itu sangat dahsyat kalau saudara ngerti. Ya, nah banyak orang pikir, oh, kuasa kebangkitan itu ya seperti dia pikir ini cuma perumpamaan, saudara. Bukan, ini bukan dongeng, bukan. Ini bukan apa, saudaraku, fiksi, bukan. Kuasa kebangkitan Kristus itu ada dan nyata. Ya. Nah, kuasa yang membangkitkan Kristus ini, kuasa itu juga yang mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, dan membuat Yesus ada di posisi superior dan membuat kita bersama dengan dia di posisi superior. Makanya, saudara, kita punya kuasa kemenangan atas musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita sudah dikalahkan, ada di bawah kaki kita. Karena kita anggota tubuh Kristus, kita menginjak-injak musuh kita. Kita bukan diinjak, kita yang menginjak musuh kita. Ada lagunya kan? Ya, kita injak-injak musuh kita, saudara. Ya, jadi saudara, mari kita gunakan kuasa kebangkitan Kristus itu untuk mengalahkan musuh kita. Nah, siapa musuh kita? Masih ingat ada 4 musuhnya kita. Pertama, setan tentunya, ya, musuh kita, saudara. Ya, kalau kita gunakan nama Yesus, setan takluk, saudaraku. Setan lari terbirit-birit, ya. Setan pasti dikalahkan, ya. Nah, kemudian musuh kita yang kedua apa, saudara? Ya, musuh kita yang kedua adalah dunia ini. Dunia berbicara tentang semua sistem yang melawan Allah. Itu adalah dunia, saudara. Ya. Nah, kita mesti kalahkan dunia dalam nama Yesus. Ya, dengan mengandalkan hadirat Yesus, kita bisa kalahkan, saudaraku, dunia ini. Ya. Juga musuh yang ketiga apa, saudara? Nah, musuh yang ketiga adalah, saudara, ya, kita tahu, ya, yang disebut apa, saudara? Ya, jadi tadi setan, dunia, kemudian, saudara, ya, musuh kita juga adalah apa, saudara? Ya, kedagingan kita. Ya, kedagingan kita juga adalah musuh kita. Nah, ya, ini musuh dalam selimut, di dalam kita, saudara. Nah, kita mesti kalahkan dia. Ya, gimana kalahkan dia?
mengandalkan nama Yesus, saudara. Mengandalkan kuasa kebangkitannya, baru kita bisa kalahkan. Ya, kalau enggak, ya dia yaitu mati bangkit lagi, mati bangkit lagi. Ya, saudara, kita mesti kalahkan dia. Ya, juga saudaraku, ya, musuh kita, saudaraku, tentunya adalah dosa. Ya, dosa, saudaraku, itu musuh kita. Nah, kita, ya, kalau kita percaya kepada kebangkitan Kristus, ya, kita, saudaraku, dapat mengalahkan dosa. Ya, dosa kita akan kalahkan, saudaraku, walaupun ini proses. Ya, nah, tapi kita bisa kalahkan, saudara, karena Tuhan beri kita nama di atas segala nama. Ya, bukan hanya itu, saudara. Ya, kita dalam pelayanan kita akan seperti Petrus. Ya, kalau kita percaya kuasa kebangkitannya, saudara, maka pelayanan kita, ya, dalam kita menginjil, memberitakan Injil ada kuasa. Ya, waktu kita usir setan-setan keluar, waktu kita doain orang sakit disembuhkan. Ya, bahkan saudara, mujizat terjadi ketika kita coba diracuni, ya, atau kena ular di tengah perjalanan misi. Kita nggak akan mati, saudara. Ya, nggak akan mati. Ini kuasa kebangkitan Kristus. Ya, jadi yang pertama, ya, kita memiliki nama Yesus yang berkuasa. Nah, yang kedua, saudara, kalau kita percaya kepada kebangkitan Yesus, kita memiliki kuasa ibadah. Ya, tiap kali hari Minggu kita merayakan kebangkitan, ya, Tuhan di hari Minggu ada kuasanya, saudara. Ya, jadi ibadah kita pada hari Minggu nggak sia-sia, saudara. Ada kuasanya, ya. Dan semakin kita memperingati hari Tuhan, merayakan kebangkitannya, semakin bertumbuhlah iman kita, saudara. Kita bertumbuh dalam iman, bukan hanya iman, kasih. Ya, karena saudaraku, kalau kita sering merenungkan kematian dan kebangkitan Kristus, kita semakin bertumbuh dalam kasih. Ya, karena bukan kita yang mengasihi dia, dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, dan kita punya pengharapan. Nah, pengharapan apa, saudara? Di masa depan. Punya pengharapan. Kita bukan orang yang paling malang. Ya. Nah, sekarang yang terakhir, saudara. Ya, kalau kita percaya kepada kebangkitan Kristus, yang ketiga, kita memiliki jaminan kebangkitan di masa depan. Ya. Nah, saudara, kita punya jaminan kebangkitan di masa depan. Ya. Kenapa, saudara? Ya. Saat ini, saudara, kita semua katanya makhluk-makhluk, ya, mengeluh. Kenapa mengeluh, saudara? Karena, ya, masih ada satu yang, saudaraku, seringkali menjadi apa, saudara? Ya, menjadi beban penderitaan buat kita, yaitu tubuh kita. Nah, roh kita sudah diselamatkan, jiwa kita sedang diselamatkan, tapi tubuh kita menanti waktu di mana, saudara, satu hari kelak kita, ya, baru tubuhnya akan diselamatkan. Karena itu, saudara, ya, kita, saudara, punya pengharapan. Kalau Yesus bangkit satu hari kelak, tubuh kita juga akan bangkit, saudara. Nah, waktu itu, saudara, ya, lewat kuasa kebangkitannya Kristus, maka maut, satu musuh yang terakhir itu dikalahkan. Ya, maut dikalahkan. Ya, dosa, ya, dikalahkan sepenuhnya, saudara. Waktu kita percaya Yesus, ya, kita dibebaskan, saudara. Ya, dari apa, saudara? Hukuman dosa, dari 3 hak kita. Pertama, dibebaskan dari hukuman dosa, ya. Itu waktu kita terima Yesus. Tapi kita, saudara, dididik Tuhan untuk mengalahkan
hukum dosa. Ya, the law of sin. Itulah Roma pasal 7, Saudara. Kita perang terus dengan hukum dosa atau kuasa dosa, the power of sin. Ya, waktu kita terima Yesus, kita mendapat kemenangan. Ya, kita dibebaskan dari the penalty of sin, the first P. Ya, kemudian kita, saudaraku, dididik untuk mengalahkan the power of sin, atau bahasa Indonesianya ya, hukum dosa, the law of sin. Ya, Saudara. Nah, kemudian satu saat nanti, Saudara, ya, kita dibebaskan dari hak yang ketiga, hadirat dosa. Kalau nanti tubuh kita, Saudara, udah tubuh kebangkitan, ya, kita tidak dapat berdosa lagi, Saudara. Puji Tuhan. Ya, Saudara, satu saat nanti kita tidak dapat berbuat dosa, Saudara. Ya, kalau dulu sebelum terima Yesus kita tidak dapat tidak berdosa. Ya. Tapi setelah terima Yesus kita dapat berdosa, tapi dapat juga tidak berdosa. Tapi nanti, Saudara, kalau tubuh kita udah bangkit, ya, nggak ada lagi saudaraku, kuasa dosa bisa bekerja, karena tubuh kita udah tubuh mulia kayak Tuhan Yesus. Waktu itu, Saudara, kita tidak dapat berbuat dosa. Kita lebih tinggi kedudukannya dari Adam. Ya, Adam masih bisa dapat berbuat dosa, tapi juga dapat tidak berdosa. Ya. Nah, tapi saudaraku, setelah penebusan Kristus, kita lebih tinggi kedudukannya dari Adam. Kita tidak dapat berbuat dosa. Wow. Ya, nah ini saudara mesti ngerti, inilah pengharapan di masa depan. Kita nggak dapat berbuat dosa lagi, Saudara. Kalau kita dapat berbuat dosa, gawat. Yesus berarti nanti kalau kita jatuh, turun lagi. Mau berapa kali turun jadi manusia, tebus kita lagi. Ya, penebusan Kristus itu sempurna. Saudara baca, ya, dia menebus kita. Ya, dan sekali lagi dia akan, saudaraku, menyempurnakan kita. Nah, artinya kata menyempurnakan itu, ya, dia membawa kita kepada posisi lebih tinggi dari Adam, tidak dapat berbuat dosa. Keren. Nah, kalau saudara mengerti ini, saudara akan hidupnya berbeda. Mari, saudaraku, kita renungkan minggu ini terus, ya, kebangkitannya, saudara. Hati-hati dengan pengajaran-pengajaran, ya, bidat yang tidak percaya Yesus bangkit, atau yang skeptik terhadap kebangkitan Kristus, ajaran-ajaran yang liberal. Hati-hati, saudaraku. Kita mau tolak itu. Kita mau renungkan firman-Nya. Kita mau diteguhkan oleh sejarah, saudara, bahwa Yesus benar-benar bangkit. Mari, saudaraku, ya, kita berdoa, Tuhan, biar kami, Tuhan, boleh merenungkan kuasa kebangkitan-Mu, merenungkan kebangkitan-Mu, Tuhan. Kami mau, Tuhan, percaya kepada kebangkitan-Mu, sehingga, Tuhan, kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih dari pemenang, punya pengharapan bahwa di masa depan, Tuhan, kami diselamatkan secara sempurna, kami boleh hidup tidak dapat berdosa. Tuhan, kami mau, Tuhan, mengejar ini. Seperti Paulus berkata, Tuhan, ya, dia ingin supaya Tuhan menerima kebangkitan yang lebih baik itu. Terima kasih, Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya akan kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Nah, kalau ada yang mau sharing, dapat berkat apa, atau mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya kembalikan dulu ke teman-teman yang bertugas. Ya, oke. Thank you, Kak Edi, buat pengajaran pagi hari ini. Ya.
Silakan teman-teman, apakah ada yang mau bertanya nih? Oke, ada yang mau sharing juga boleh, dapat berkat apa saudara lewat perenungan hari ini? Ya. Kalau saya mulai dulu ya, Kak Edi ya. Ya. Saya bersyukur sih ya, maksudnya kemarin ketika hari Minggu kan dapat pengajaran yang seperti ini di ibadah gitu, itu saya sempat merenungkan juga. Ya mungkin teman-teman juga kalau misalnya saya merenungkan tuh kayak teman-teman di seberang seberang kita lah ya, sepupunya kita gitu ya. Mereka juga mungkin sebentar lagi mereka mau memasuki satu kondisi di mana mereka merayakan bulan kemenangan gitu ya. Terus habis itu saya sempat mensyukuri gitu di mana di saat yang sama saya merenungkan juga kemenangan yang kita miliki itu seperti apa gitu, dan kemenangan kita itu ya kemenangan yang dimana Kristus bangkit atas kematiannya gitu ya, atas dosa, atas segala sesuatu, itu kepercayaan yang kita peroleh gitu. Jadi kita bukan menang di bulan-bulan tertentu atau waktu-waktu tertentu atau pada saat-saat tertentu saja, tapi kita menang karena kebangkitan Kristus itu hidup gitu. Dan saya memerenungkan hal ini sih sepanjang minggu ini ya. Saya juga cerita di kompak saya juga. Ya saya bersyukur gitu. Saya seminggu ini tuh saya pengen lebih lagi memahami apa sih makna kemenangan itu, kebangkitan Tuhan itu buat hidup saya gitu. Dan saya nggak mau cuma sekedar waktu-waktu tertentu aja sih. Jadi benar-benar seperti kata Kaidi juga tadi, kebangkitan itu di masa lalu saya, di sekarang dan masa depan saya harus ngalamin nih kebangkitan ini gitu. Dan apalagi yang masih belum saya menang itu atas diri saya, apakah itu kedagingan saya, dosa saya, atau pemikiran-pemikiran hal lainnya tuh, ya saya mau Tuhan terus ngajar saya sih sepanjang minggu ini khususnya ya. Dan saya bersyukur banget atas pengajaran yang pagi hari ini Kak Edi, diteguhkan lagi sama yang hari Minggu juga, bersyukur sih. Itu sih mungkin Kak Edi. Amin, amin. Thank you sharingnya, luar biasa. Iya. Ya. Silakan ada teman-teman lagi, ya. Saudara ada lagi yang mau sharing, silakan. Ya, saya Kak Edi. Ya. Teman-teman. Jadi hari ini cerita tentang nama Yesus ya, yang luar biasa. Saya ingin meneguhkan saja. Waktu saya kena serangan jantung tuh dalam keadaan tidak sadarkan diri di klinik, dan dokter mengatakan bahwa saya dalam kondisi yang kritis. Cuman ada istri saya di samping. Dalam ketidaksadaran itu, saya mengeluarkan kata Yesus, panggil nama Yesus. Dan entah kenapa dokter bertanya, itu suamimu lagi bicara apa katanya, nyigo kah atau apa? Istri saya bilang, memang biasa kalau dia lagi sakit dia panggil nama itu, dan nama itu yang menyembuhkan saya. Dia powerful sekali ya, bukan hanya pada waktu kena serangan jantung, di dalam keseharian saya, di dalam kondisi yang nyeri, yang sakit ya, saya selalu panggil nama itu. Nama itu sungguh luar biasa. Dan saya mau yakinkan pada teman-teman semua, kita harus berseru dan panggil nama itu. Nama yang luar biasa. Thank you, God bless you. Amin. Barang siapa yang berseru ya kepada Tuhan, maksudnya berseru dalam nama itu, dia diselamatkan ya. Karena di kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya kita beroleh keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Ya. Oke. Thank you. Thank you Pak Rudi. Silakan. Apakah masih ada? Kak Edi, Fungling. Ya, silakan Ling. Tadi waktu lagi doa tuh ya saya dapatnya begini Kak Edi. Tadi kan bicara tentang keputusan Petrus dan Yohanes ya. Gini, kadang-kadang saya dapat sesuatu, cuman saya susah menjelaskan. Apalagi kalau dalam bentuk doa gitu Kak Edi. Iya. Jadi saya dapatnya gini. Di dalam setiap kehidupan kita, kalau kita melakukan firman, otomatis istilahnya kebangkitan Kristus itu ada di dalam diri kita.
gitu. Dan jadi gini, tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Jadi yang mati dulu tuh diri kita dulu gitu loh. Ketika menghadapi situasi kondisi yang sulit gitu, mati dulu supaya terus kamu lakukan firman, kamu akan bangkit gitu loh. Karena firman itu kan adalah Allah sendiri dan kuasa kebangkitannya itu ada di dalam diri kamu. Gitu kayak gimana jelasin itu? Ya, jadi nggak salah kalau kita baca ya. Paulus juga katanya dia bilang apa, saudara? Yang dia inginkan adalah apa, saudara? Mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya, jadi memang prosesnya melalui kematian baru ada kebangkitan kan. Nah, tapi jangan lupa kita bisa mati ya bukan dengan kekuatan kita. Ya, kita bisa mati itu kalau kita bergantung sama Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang membuat kita bisa membunuh daging itu. Ya, walk in the spirit, you will not fulfill ya the desire of the flesh. Jadi kita bisa mematikan daging kalau kita mengandalkan Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah ahli membunuh daging kita. Ya, jadi bukan kita yang bunuh daging, bukan. Ya. Kalau kita baca 1 Korintus 4 ya. Nah, di situ dikatakan apa? Dalam 1 Korintus 4 saya bacakan 2 Korintus 4. Ya, di sini dikatakan begini. Ya. Ayat 8. 2 Korintus 4 ayat yang ke 11 dulu. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi program Tuhan adalah ya terus-menerus menyerahkan kita kepada maut. Ya, jadi kita bisa mati itu programnya Tuhan. Tuhan bawa. Tuhan udah tahu. Ya. Jadi kita butuh pengalaman apa supaya mati. Nah, dia bawa kita ke pengalaman itu. Ya, nah bagian kita apa? Ayat 10 kita mundur 1 ayat. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya hidup Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Jadi yang jadi bagian kita apa? Kita membawa kematian Yesus, bukan kematian kita. Nah, banyak orang, saudara, ya praktekin kematian itu salah, pakai kekuatan sendiri. Mati kau Edilio, mati kau. Ya, supaya bangkit. Nggak bisa. Kita nggak bisa mematikan daging pakai kekuatan kita. Ya, jadi kita harus bawa kematian Yesus. Artinya gini, ya, kita mati itu gimana? Percaya aja bahwa di masa lalu kita sudah mati bersama Kristus, ya kan? Jadi mematikan daging itu lewat percaya, bukan lewat usaha. Bukan gini, mati lu, ditekan, mati lu, tweng, bangkit lagi dia, ya, mati lu, mati, tweng, bangkit lagi dia. Mati nggak lo? Mati, tweng. Nah, itu dia. Jadi cara mati itu ya saya sharing ya, matiologi, ilmu mati, saudara. Ya. Nah, ilmu mati itu bawa aja kematian Yesus. Ya, artinya gini, Yesus sudah mati, aku udah ikut mati bersama dia. Ya. Nah, jadi caranya gimana? Tunggu aja, ada waktunya nanti Tuhan bawa kita ke situasi di mana kita diserahkan kepada maut karena Yesus. Ya, jadi misalnya habis kita ngomong ini, ntar tunggu aja ada. Ya, ntar Willy pasti dibawa Tuhan ke padang gurun. Ya. Di mana nanti ya nggak tahu siapa ganggu dia, ya bikin dia, dagingnya mau bereaksi gitu ya. Nah, waktu itu
itu Tuhan menyerahkan kita kepada maut, ya, menyerahkan kita kepada apa? Ya, terus-menerus kepada maut. Nah, bagian kita apa? Willy, jangan matiin dagingnya. Ini momen kamu percaya. Kamu sudah mati bersama Kristus. Percaya aja. Nah, begitu kamu percaya, udah deh. Ya, nanti terjadi apa? Kebangkitan habis itu. Ya. Terjadi kebangkitan. Nanti kita kaget, loh, kok saya bisa ya kalahkan kedagingan itu ya? Karena mengandalkan Tuhan bukan dengan kekuatan kita. Jadi itu Fungling, kalau saya bisa bantu menjelaskannya ya. Ya, terima kasih Kak Edi, jadi jelas. Oke. Ya, Jadi Fungling. kita jalan dalam perjalanan ngeri-ngeri sedap ya. Ikut aja saudara, ngeri-ngeri sedap ya. Oke, ada lagi? Ya, silakan, ada lagi? Iya, Adik mau nyampain, silakan. Iya, apa ya? Ya dalam minggu ini kan belajar tentang mengingat-ingat gitu ya tentang kebangkitan Tuhan Yesus gitu. Ya saya tuh kalau apa ya, kalau ngebayangin gitu ya perjalanan Tuhan sampai dia disalib, kematiannya lah gitu ya, merenungkan kematiannya tuh sampai benar-benar kayaknya, aduh, kita tuh nggak bisa lah gitu kayak Tuhan gitu ya. Sebenarnya kita tuh bukan siapa-siapa gitu. Tapi kok Tuhan mau pilih, mau panggil kita gitu. Dan ini sih maksudnya kayak gimana sih, kena gitu ya di hati gitu. Dan apa dalam minggu-minggu ini juga, 2 minggu terakhir kali ya, masalah panggilan tentang misi gitu. Nah ini terus apa di pikiran saya terus kayak apa sih, kayak lagi menggebu-gebu gitu ya, atau kayak ada sesuatu hal yang ngiring saya ke sana gitu buat mikirin gitu ya tentang misi. Dan apa ya, untuk masa liburan ini juga kan belum ada rencana gitu. Saya pikir pengen ini ya, maksudnya ngelihat gitu ya. Jujur belum pernah sih maksudnya turun gitu ya buat pelayanan di misi, tapi kan dari Abalok sendiri ada ya di Lampung gitu. Apakah saya mau pakai liburan ini untuk pergi ke sana gitu ya sama teman-teman yang lain gitu ya. Cuma belum tahu juga mau ngapain gitu ya. Nah pagi ini juga tadi barusan kayak dibilang, maksudnya sekarang kondisinya di anak Krakatau sana juga kan lagi erupsi gitu ya. Nah itu kan menambah satu pemikiran, jadi apa, secara daging mikirnya, wah ini akan terjadi apa gitu kan kalau sampai ke sana gitu. Apa tunda lagi gitu kan. Nah ya barusan diingetin lagi ya buat ya ada Tuhan lah yang menyertai gitu ya. Ya entah gimana sih nanti hari-hari ke depan gitu ya. Saya terus mau apa, nyerahin gitu ya hari ke depan ini ke Tuhan gitu. Saya mau coba taat gitu ya. Apakah itu akan terjadi gitu ya. Maksudnya saya mau coba pergi ke Lampung gitu, ke teman-teman misi yang di sana gitu. Gitu sih Kak. Ya memang ya itu seperti padang gurun ya, maksudnya keluar dari zona nyaman saya juga ya. Ngelawan kedagingan juga. Itu kan banyak pertimbangan-pertimbangan. Ya kebanyakan kalau pertimbangan itu dipikirin terus gitu ya, kita nggak melangkah sampai ujung-ujungnya yang nggak terjadi gitu. Kebanyakan sih begitu ya. Jadi saya mau terus serahin rencana ini gitu ya ke Tuhan, dan ya kalau memang Tuhan izinin saya ke sana ya saya ke sana. Saya juga belum tahu mau ngapain di sana gitu. Ya. Gitu sih Kak maksudnya. Puji Tuhan. Ya kuasa kebangkitan ini ya bikin saya itu jadi memiliki kasihnya Tuhan ya. Jadi saya dapetin kasih Tuhan dan saya mau coba bagiin gitu ke yang lain. Ya. Itu sih Kak. Kayak Petrus ya. Petrus sebelumnya
Ya, dia pengecut, dia tukang nyangkal Tuhan, ya, berkali-kali jatuh bangun. Tapi lihat, setelah Yesus bangkit, dia percaya, dia menyaksikan kebangkitannya Yesus. Wih, dia berani sekali, ya kan? Dan dia melakukan misi ini kan, ya, dia doain orang sakit, orang yang lumpuh ini, ya, sembuh. Dan Petrus nggak takut lagi, ya, walaupun dia diadili, ya kan, dia nggak takut, dia tenang aja, ya kan. Hari ini renungan kita, ya, kenapa saudara? Orang yang udah mati nggak takut mati, orang yang takut mati itu yang belum mati, saudara. Ya dong, coba orang udah mati, saudara, ya masa mau mati lagi, udah mati nggak takut mati dia. Yang takut mati yang belum mati-mati itu, nah itu. Ya. Oke. Ya, puji Tuhan. Oke. Thank you, Ade. Semangat, Ade. Ya, amin. Oke. Kak Sunan ada mau nambahin dan nyalain mic? Atau ketekan? Tenang aja sih. Iya. Oke. Ya, saya tambahin sedikit ya, mumpung itu ya. Tadi Kak Edi juga sempat cerita ngingatin saya lagi lah ya. Mungkin minggu ini juga saya merasakan hal yang sama sih. Saya merasakan ada satu kondisi yang dimana kayak merasakan di dalam perenungannya saya juga saya merasa kok ikut Tuhan seperti ini gitu ya. Terus habis itu ada rasa yang kayaknya kok kayak saya merasa ada sesuatu hal yang kayak nggak adil ya ikut Tuhan seperti ini apa segala macam. Tapi di situlah saya berasa tuh benar-benar dibawa sama Tuhan yang tadi Kak Dedi bilang gitu. Sedang dibawa Tuhan untuk mematikan rasa-rasa yang seperti itu gitu ya. Dan saya bersyukur sih, maksudnya pagi hari ini tuh saya sangat dikuatkan, sangat diberkati oleh pengajaran kayak di ini sih. Jadi ada, ya enggak, saya harus matikan kedagingan ini, nggak boleh berpikir hal yang di luar kehendak Tuhan, dan saya mau tetap semangat percaya gitu bahwa ya Tuhan sedang memproses saya lah gitu sih. Itu aja yang sungguh-sungguh sangat diberkati sih Kak Edi. Thank you ya. Mungkin Ya. itu dari saya. Silakan kalau ada yang lain. Kalau yang nggak ada, mungkin kita akhiri ya Kak Edi. Ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, jangan lupa ya, praktekin terus saudara. Nah, nanti hari Minggu ya kita sama-sama kumpul lagi, kita mau merayakan Hari Tuhan. Ya, nah minggu ini mulai jemaat ya akan terbuka untuk ikut ibadah. Nah, kita mulai ya praktekkan hari Minggu itu hari Tuhan, saudara ya. Kita udah belajar, kita praktek. Ya, jadi hari Minggu itu layani jiwa ya. Kalau nanti udah siap, bawa jiwa baru ya. Mulai sekarang hari Minggu kita pakai untuk apa, saudara? Ya, kita makan, bersaksi sama jiwa-jiwa, atau kunjungin ya kalau ada orang-orang yang membutuhkan pelayanan. Ya, jadi hari Minggu itulah cara kita merayakan hari kebangkitannya. Ya, karena Yesus bangkit supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Amin. Yesus bangkit supaya ya saudara keselamatannya sampai kepada suku-suku bangsa. Jadi kita mau bawa ya kuasa kebangkitan itu untuk dipakai Tuhan menyelamatkan orang ya, membawa orang ya kepada keselamatan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu. Thank you Kak Edi. Sampai ketemu semuanya. Bye. Terima kasih. Terima kasih Kak Edi.